Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di dalam renungan malam Resort GKS Sampit, edisi 18 Juli 2024. Sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat di dalam 1 Tawarik pasal 11 ayat 10 hingga ayat yang ke-19. Dan saya tidak membaca secara keseluruhan, saya hanya membaca pada ayat yang ke-10 saja. Dengan perikop pahlawan-pahlawan Daud. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja dan mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Tema firman Tuhan ialah di balik keberhasilan Daud. Setiap kita pasti ingin hidupnya berhasil. Tidak ada orang yang ingin hidupnya tidak berhasil. Semua ingin berhasil. Bahkan kalau kita mau jujur, keberhasilan yang kita raih saat ini tidak terlepas dari dukungan orang-orang yang telah diutus oleh Tuhan untuk mendampingi, untuk setia mendukung, rela berkorban untuk keberhasilan kehidupan kita. Bacaan kita pada hari ini bercerita tentang keberhasilan Daud. Apa saja keberhasilan Daud? Daud mampu untuk menyatukan semua suku Israel pada waktu itu. Bahkan dia menjadi seorang raja, hingga dia juga merebut Yerusalem dari tangan orang-orang Yebus dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan Israel. Keberhasilan Daud ini tentu tidak terlepas yang pertama karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Ada penyertaan Tuhan yang menyertai hidupnya. Daud bisa berhasil bukan karena kekuatan. Daud bisa berhasil bukan karena kehebatan, bukan karena kepandaiannya dalam peperangan, melainkan keberhasilan Daud karena kehadiran Tuhan menyertai hidupnya. Dan yang kedua, keberhasilan Daud tidak terlepas dari adanya dukungan para pahlawan-pahlawan seperti Yosabam, Eliasar, Abisai, Benaya, dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang menyumbangkan kemenangannya di medan pertempuran. Jadi kita lihat di sini keberhasilan Daud bukan hanya karena kehebatan dirinya, tetapi ada dukungan dari orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang setia, orang-orang yang rela berkorban untuk mendampingi Daud di medan peperangan, sehingga mereka dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Dan berkat dukungan dari para pahlawan yang gagah perkasa dan setia, menghantarkan Daud menjadi raja Israel sesudah ia diurapi oleh Allah melalui Nabi Samuel. Ketiga, keberhasilan Daud karena ia selalu menerima, memelihara dukungan, memelihara hubungan yang baik dengan para pendukungnya. Mereka setia dan mendukung Daud. Daud juga menghargai kesetiaan dan pengorbanan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Pelajaran rohani yang dapat kita renungkan bersama pada saat ini, yang pertama adalah untuk mencapai keberhasilan dalam hidup kita, kita perlu penyertaan Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam keluarga, kehadiran Tuhan dalam pekerjaan, kehadiran Tuhan di dalam pelayanan, kehadiran Tuhan di dalam setiap perencanaan hidup kita itu sangat penting sekali. Kita belajar dari Daud. Kenapa dia bisa berhasil dalam hidupnya? Karena ia menghadirkan Tuhan di dalamnya. Karena itu kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan, Tuhan menyertai. Dan apa yang kita harapkan dapat berhasil dengan baik. Dan yang kedua, mau mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan yang kita peroleh ini tidak terlepas dari orang-orang yang setia yang mengasihi hidup kita. Jika kita ditempatkan Tuhan, orang-orang baik di sekeliling kita, maka jangan kita sia-siakan keberadaan mereka. Dari pihak kita sepatutnya lah kita menunjukkan kasih setia dan penghargaan kepada mereka. Ketika kita sudah berhasil, kita sudah sukses, jangan kita pernah melupakan perhatian dan dukungan dari setiap mereka. Sebab mereka adalah pahlawan-pahlawan yang Tuhan utus, yang nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan dukungan dan penghargaan, pada akhirnya keberhasilan akan datang dalam hidup kita. Dan poin yang ketiga, pelajaran rohani yang dapat kita renungkan adalah menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang mendukung hidup kita. Sebuah hubungan yang baik adalah yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. Yang dimaksud dalam hal ini adalah kedua belah pihak yang harus memberikan dedikasi, waktu, dan kepedulian yang seimbang. Apabila kita merupakan pihak yang sering menerima bantuan ataupun dukungan kebaikan dari orang lain, tidak salahnya untuk mengembalikan kebaikan tersebut kepada orang lain yang telah mendukung hidup kita. Sehingga dengan demikian terjadilah hubungan yang baik dengan hati yang tulus yang lahir dari kasih Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini saya hendak mengajak kita untuk merenungkan seberapa besarkah kita memiliki kerinduan untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita, menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan kita, menghadirkan Tuhan di dalam pelayanan kita. Melalui nats ini, mari kita meneladani Daud. Jika kita ingin mengalami keberhasilan, mari kita menghadirkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Jika kita ingin berhasil, mari kita menghargai dan tidak melupakan perhatian dan dukungan orang lain terhadap kita. Dan jika kita ingin mengalami keberhasilan, marilah kita menjaga hubungan baik dengan orang lain yang telah mendukung dalam kehidupan kita. Mereka yang mendukung dengan tulus, yang lahir dari kasih Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saya sangat yakin apabila kita melakukan hal ini seperti yang Daud lakukan, maka perjalanan hidup kita akan menemui berkat keberhasilan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan,
atas firman-Mu yang baru saja kami dengar bersama. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan iman dan pengharapan kami, bahwa di tengah-tengah keberhasilan kami, tidak terlepas dari penyertaan-Mu, kehadiran-Mu, bahkan juga ada orang-orang lain yang Tuhan siapkan mendukung kehidupan kami sehingga kami boleh berhasil. Kami mengucap syukur atas semuanya itu, dan biarlah kami boleh menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang yang telah mendukung kehidupan kami sehingga kami boleh berhasil, yaitu dengan kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin.